Halo, perkenalkan nama saya Anita Isfadilah, NIM 20030404013 dari kelompok 5 Biologi Umum. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akezia Royani Boris Manjunta, NIM 20030040011 dari kelompok 5 Biologi Umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsa Marcella, NIM 200304017 dari kelompok 5 Biologi Umum Prodi Pendidikan Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rita Hartati, NIM 200304020. Saya dari kelompok 5 Biologi Umum. Terima kasih. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang mekanisme, fungsi, dan sistem organ pada manusia. Sistem pencernaan makanan pada manusia. Alat-alat pencernaan makanan pada manusia adalah organ-organ tubuh yang berfungsi untuk mencerna makanan yang kita makan. Organ-organ tersebut ialah ada mulut, kerongkongan, lambung, hati, kelenjar pankreas, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Baik, yang pertama mulut. Proses pencernaan makanan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Rongga mulut merupakan awal saluran pencernaan. Pada mulut, terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Lidah dan gigi berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik melalui kunyahan. Yang pertama, lidah. Lidah atau lingua berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik. Lidah membantu dalam proses mengunyah, menelan, mengenali rasa, dan mengenali tekstur makanan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Saraf pada lidah juga sensitif terhadap panas, dingin, dan tekanan. Bagian-bagian utama lidah adalah radix, dorsum, dan apex. Yang kedua, gigi. Gigi tersusun atas beberapa bagian, yaitu mahkota, leher gigi, dan akar gigi. Mahkota merupakan bagian gigi yang terlihat dari luar. Adapun bagian leher dan akar gigi tertutup oleh satu lapisan yang disebut lapisan gusi. Gusi tersusun atas 4 macam jaringan, yaitu jaringan email, dentin, pulpa, dan cementum. Jaringan email merupakan jaringan gigi yang paling keras. Email ini melindungi mahkota gigi. Dentin merupakan komponen utama pembentuk gigi. Pada bagian dalam gigi terdapat pulpa atau rongga gigi. Pulpa berisi pembuluh darah dan serabut saraf. Kemudian yang ketiga, kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur atau saliva. Ludah berfungsi untuk melarutkan makanan, memudahkan penelanan dan melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan basah. Di dalam ludah terdapat enzim pitialin atau amilase yang berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana jenis maltosa. Enzim pitialin bekerja dengan baik pada pH antara 6,8 sampai 7 dan suhu 37 derajat Celcius. Terdapat 3 macam kelenjar ludah, yaitu kelenjar parotis, kelenjar sublingualis, dan kelenjar submandibularis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerongkongan atau esofagus. Makanan setelah dicerna di dalam mulut akan bergerak masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan memiliki bentuk menyerupai selang air atau tabung dengan panjang sekitar lebih kurang 25-30 cm. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Makanan sebelum masuk ke dalam esofagus akan melewati tekak atau faring. Faring adalah pertemuan antara saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan, pada faring terdapat yang namanya epiglotis. Pada saat menelan makanan, epiglotis akan menutup saluran pernapasan. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Gerak ini terjadi karena otot yang memanjang dan melingkari dinding kerongkongan secara bergantian.
Setelah diproses di kerongkongan, maka selanjutnya makanan akan dicerna kembali di lambung. Lambung merupakan saluran pencernaan makanan yang melebar seperti kantung, terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri, dan sebagian tertutup oleh hati dan limpa. Lambung berbentuk menyerupai huruf J. Lambung dapat mencerna makanan secara mekanik karena memiliki lapisan-lapisan otot. Lapisan otot ini dapat melakukan berbagai gerakan kontraksi yang berguna untuk mencerna makanan dan mencampurkannya dengan enzim sehingga berbentuk bubur atau krim. Sphincter esofagel yang terdapat di lambung berfungsi untuk menjaga makanan agar tetap di lambung dan hanya akan terbuka pada saat makanan masuk dan pada saat muntah. Makanan yang masuk ke dalam lambung tersimpan selama 2-5 jam. Selama makanan ada di dalam lambung, makanan akan dicerna secara kimiawi dan bercampur dengan getah lambung. Proses pencampuran tersebut dipengaruhi oleh gerak peristaltik. Getah lambung adalah campuran zat-zat kimia yang sebagian besar terdiri atas air, asam lambung, serta enzim pepsin, renin, dan lipase. Getah lambung bersifat asam karena mengandung banyak asam lambung. Asam lambung berfungsi membunuh mikroorganisme atau kuman yang terkandung pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Renin berfungsi menggumpalkan kasein dalam susu. Lipase berfungsi mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Adapun Lender berfungsi mencampurkan makanan dengan enzim dan melindungi dinding lambung dari asam lambung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hati. Hati terletak di bawah sekat rongga badan dan mengisi sebagian besar bagian atas rongga perut sebelah kanan. Hati membuat empedu yang terkumpul dalam kantung empedu. Empedu tersebut menjadi kental karena airnya diserap kembali oleh dinding kantung empedu. Adapun fungsi hati antara lain untuk memproduksi enzim-enzim, merombak sel darah merah yang mati, menampung vitamin A, D, E, dan K yang berlebih, menyimpan cadangan gula dalam bentuk glikogen, dan yang terakhir mengubah menjadi glukosa bila diperlukan. Adapun fungsi lain yaitu mengubah kolesterol dan asam amino menjadi glukosa dalam kondisi tubuh kehabisan glikogen, serta menetralisir zat-zat kimia berbahaya hasil metabolisme tubuh sendiri maupun yang dari luar tubuh. Selanjutnya adalah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas melintang pada dinding belakang perut dan ke kiri sampai pada limpa. Ujungnya terletak dalam lengkung usus 12 jari. Saluran pankreas bermuara di dalam usus 12 jari atau duodenum bersama dengan saluran empedu. Enzim dari pankreas antara lain adalah amilase pankreatik, tripsin, chymotrypsin, dan karbosifolipeptidase, lipase pankreatik. Karena pepsin diproduksi dalam keadaan inaktif atau pepsinogen, enzim pencernaan protein pankreas ini mencegah enzim pencerna sel-sel pankreas. Tripsin disekresi dalam bentuk inaktif atau trisinogen. Pengaktifan menjadi tripsin terjadi dalam usus kecil karena sekresi mukosa. Enzim pengaktif ini disebut dengan enterokinase. Makanan setelah dicerna di dalam lambung akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus merupakan suatu saluran menyerupai selang dengan diameter sekitar 2,5 cm. Jika dibentangkan, usus halus akan mencapai panjang sekitar 6 meter. Dalam usus halus terjadi dua proses penting, yaitu pencernaan dengan bantuan enzim dan penyerapan sari-sari makanan ke dalam pembuluh darah. Dalam menjalankan fungsinya, usus halus dibantu oleh hati, pankreas, dan kelenjar pada dinding usus halus. Setiap organ tersebut akan mengeluarkan enzim yang akan membantu dalam proses pencernaan. Hati menghasilkan empedu yang di dalamnya terdapat cairan empedu. Cairan empedu tersebut memiliki fungsi memecah lemak agar mudah dicerna. Empedu tidak mengandung enzim, namun berperan dalam memecah lemak. Selain itu, hati merupakan tempat metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat.
Pada saat proses pencernaan berlangsung, kantung empedu akan melepaskan cairan empedu menuju duodenum melalui saluran empedu. Selain itu, pankreas membantu usus halus dalam proses pencernaan. Pankreas memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan hormon yang mengatur glukosa darah dan menghasilkan pankreatis jus. Pankreatis jus merupakan sekresi pankreas yang bercampur dengan air. Pankreatis jus ini akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreatik. Pankreatis jus akan menetralkan kandungan asam pada makanan sebelum masuk ke usus halus. Selanjutnya, makanan akan kembali dicerna di usus besar. Di sebelah kanan dalam rongga perut terdapat usus besar naik. Dalam rongga perut tersebut, sebelah atas terdapat lanjutan sebagai usus besar melintang, dan dalam rongga perut sebelah kiri dijumpai usus besar turun yang berlanjut sebagai usus besar yang membentuk S. Diameter usus besar dapat mencapai sekitar 6,5 cm, sedangkan panjangnya sekitar 1,5 meter. Pada usus halus menjadi proses penyerapan zat-zat makanan, adapun zat yang tidak dapat diserap akan terdorong menuju usus besar. Di dalam usus besar, sisa makanan akan diuraikan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Salah satu fungsi usus besar adalah menyerap air yang masih tersisa pada makanan. Sisa makanan yang siap dikeluarkan dari tubuh disebut fases. Agar sisa makanan yang masuk ke dalam usus besar tidak kembali ke usus halus, terdapat katup yang membatasi keduanya. Katup tersebut dinamakan katup ileosekal. Setelah usus besar membentuk S, terdapat poros usus atau rektum. Di dalam usus besar, sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna lagi menjadi kental, karena airnya diserap kembali oleh dinding usus besar. Sisa makanan tersebut sampai ke dalam poros usus yang terletak pada dinding belakang panggul kecil. Perjalanan makanan di dalam usus besar mencapai 4-5 jam, namun di usus besar makanan dapat disimpan selama 24 jam. H. Anus. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik menuju ke rektum, atau poros usus yang merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Bagian bawah poros itu akhirnya bermuara pada lubang gugur yang nantinya mengeluarkan feses. Gerakan peristaltik dikendalikan oleh otot polos atau otot tak sadar. Pada saat buang air besar, otot sphincter di anus dipengaruhi oleh otot lurik atau otot sadar. Proses defekasi atau buang air besar dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya, feses dapat terdorong keluar anus. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah sistem organ pada manusia merupakan sekumpulan organ yang saling mendukung dan bekerja sama agar tubuh tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Kesehatan tubuh manusia ditentukan oleh baik atau tidaknya fungsi sistem organ tersebut. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih berdasarkan letaknya. Dan berdasarkan letaknya, organ tubuh terbagi menjadi organ dalam dan organ luar. Manusia membutuhkan makanan yang diperoleh dari tumbuhan dan hewan. Makanan yang kita makan harus dicerna dan dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil atau sederhana. Energi yang dihasilkan digunakan untuk aktivitas hidup. Misalnya, pertumbuhan, mempertahankan suhu tubuh, pembakaran sel-sel tubuh, dan kontraksi otot. Selain menghasilkan energi, pernapasan juga menghasilkan karbon dioksida dan uap air.